Ya, di saat ini kita akan mempelajari tentang determinan dari suatu matriks. Nah, tapi waktu di sekolah menengah atas, kita telah mempelajari tentang determinan matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, untuk matriks 2 kali 2 biasanya kita langsung mengalihkan diagonal utamanya dengan diagonal yang mengurangi diagonal yang lainnya. Contoh, kalau kita punya diagonal matriksnya A, B, C, D, maka kita tinggal mengalihkan AC kurang dengan AD dengan BC. Nah, kita peroleh determinan dari matriks 2 kali 2 ini. Nah, kemudian untuk matriks 3 kali 3 kita gunakan cara Sarus dan yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sampai kita boleh mendapatkan rumus determinan seperti itu? Nah, untuk itu di perkuliahan kali ini kita akan menelusuri bagaimana caranya untuk memperoleh rumus dari determinan sehingga kita bisa menuliskan untuk matriks 2 kali 2 perkalian diagonal utama dikurangi dengan diagonal yang lainnya, dan untuk matriks 3 kali 3 seperti cara Sarus dan sebagainya. Nah, untuk mempelajari determinan suatu matriks, terlebih dahulu kita mengingat kembali materi permutasi. Jadi permutasi itu merupakan susunan objek yang memperhatikan urutan. Jadi dia memperhatikan urutan pertama, kedua, ketiga, dan pertama itu adalah permutasi yang berbeda atau adalah susunan yang berbeda. Jadi 1 2 3 dan 3 2 1 itu adalah susunan yang berbeda karena dia memperhatikan urutan. Nah, contohnya kalau kita punya himpunan 3 4 5, tentukan permutasi 3 anggota atau susunan dari 3 bilangan dari himpunan tersebut. Susunan 3 bilangan. Jadi harus ada 3 bilangan di dalam 3 bilangan yang berbeda di dalam satu susunan bilangan. Jadi kita punya 3 4 5, 3 5 4. Nah, itu dua yang berbeda. 4 3 5, 4 5 3 berbeda. 3 5 3 4 dan 5 4 3 itu berbeda. Jadi untuk susunan atau permutasi 3 bilangan dari himpunan ini yaitu ada sebanyak 6, 1 2 3 4 5 6. Contoh lain, kalau kita punya himpunan A dan B, maka kita punya susunan dua bilangan yang berbeda, yaitu sebanyak A, B, dan B, A. Jadi permutasi dua dari dua himpunan yaitu sebanyak dua susunan. Contoh lain lagi, kalau kita punya A, B, C, dan kita menyusun dua bilangan yang berbeda, berarti permutasi 2 dari 3. Berarti kita peroleh AB, AC, BA, BC, CA, CB, ya, seperti itu. Jadi kita punya AB berbeda dengan BA, AC berbeda dengan CA, BC berbeda dengan CB. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 susunan yang berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang inversi matriks. Inversi permutasi. Jadi kita punya himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N atau himpunan bilangan asli. Kemudian dikatakan kita punya susunan J1, J2, J3, dan seterusnya sampai Jn. Itu adalah susunan bilangan-bilangan yang diambil dari himpunan bilangan di atas. Jadi J1 ini dapat menjadi 2, J2 ini dapat menjadi 1, dan seterusnya. Yang penting kita ambil susunan bilangan itu dari himpunan yang di atas ini. Nah, kita punya susunan bilangan J1, J2, J3 sampai dengan Jn. Nah, kemudian
suatu inversi atau pembalikan, suatu inversi, nama lainnya adalah pembalikan, suatu inversi atau pembalikan terjadi pada permutasi J1, J2 sampai dengan Jn jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Bilangan lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Nah, kita langsung kepada contohnya. Jadi kita akan menentukan jumlah total inversi pada permutasi-permutasi. Nah, contohnya kalau kita punya susunan bilangan 6, 1, 4, 3, 4, 5, 2. Nah, ini ada sebanyak 6 bilangan yang disusun. Nah, kan inversi terjadi apabila bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini inversi terjadi pada 6 karena dia mendahului bilangan yang lebih kecil. Tidak terjadi kepada 1 karena tidak ada bilangan yang lebih daripada 1. Nah, terjadi kepada 3 karena dia mendahului 2. Kemudian 4 karena dia mendahului 2, 5 karena juga dia mendahului 2. Oleh karena itu, banyaknya inversi yang terjadi pada 6 yaitu sebanyak 5 bilangan, 1, 2, karena 6 lebih besar dari 1 dan 2, 3 dan 4 dan 5 dan 2. Berarti untuk 6 kita lihat terjadi sebanyak 5 inversi. Kemudian untuk 1 tidak terjadi inversi apapun karena 1 tidak lebih kecil dari semua bilangan yang di belakangnya. Berarti 0. Kemudian 3 lebih besar dari 2. Jadi dari antara bilangan-bilangan di belakang 3 yang lebih besar itu adalah, yang lebih kecil itu adalah 2. Berarti hanya terjadi 1 inversi. Untuk 4, yang 4 lebih besar hanya dari bilangan 2 karena 5 lebih besar dari 4. Berarti terjadi cuma 1 inversi juga. Nah, 5 juga lebih besar dari 2 dan tidak ada bilangan lainnya di belakang 5 selain 2, maka terjadi 1 inversi. Akibatnya, total inversi yang terjadi di dalam susunan bilangan ini yaitu 5 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Contoh yang lainnya, kalau kita punya susunan bilangan 2, 4, 1, 3. Di sini, dari antara bilangan yang ada di belakang 2 lebih besar hanya dari 1. Berarti total inversi yang terjadi hanya 1. Kemudian 4. Di sini ada 1 dan 3. Berarti 4 lebih besar dari 2 bilangan yaitu 1 dan 3. Berarti total inversi yang terjadi adalah 2. Kemudian 1 tidak lebih besar dari 3 berarti 0 dan 3 tidak ada, jadi 0. Jadi 1 tambah 2 tambah 0 hasilnya 3. Seperti itu. Kemudian kalau kita punya susunannya 1, 2, 3, 4, berarti 1 tidak lebih besar dari apapun berarti 0. 2 tidak lebih besar dari apapun berarti 0. 3 tidak lebih besar dari apapun berarti 0 juga. Dan 4 juga 0. Nah, 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Jadi pada susunan yang ketiga ini, banyaknya inversi yang terjadi itu sebanyak 0 karena semua bilangan di belakang bilangan yang lainnya itu selalu lebih besar.
Jadi di belakang 1 itu 2 lebih besar, 3 lebih besar, 4 lebih besar. Di belakang 2 itu 3 lebih besar dari 2 dan 4 lebih besar dari 2. Di belakang 3 juga 4 lebih besar dari 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya suatu permutasi dikatakan genap. Suatu permutasi dikatakan genap apabila jumlah inversinya genap atau 0. Jadi kayak jumlah inversinya 8 berarti dia genap. Kalau 0 juga genap. Kalau 3 berarti permutasinya ganjil. Jadi suatu permutasi dikatakan ganjil jika jumlah inversinya ganjil. Nah, selanjutnya kita akan buat permutasi dari 3 bilangan. Nah, contohnya kita akan buat permutasi dari himpunan bilangan 1, 2, dan 3. Jadi kita akan buat susunan 3 bilangan dari 3 bilangan ini. Nah, berarti susunannya yaitu 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2, kemudian 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, dan 3, 1, 2. Nah, kita lihat banyaknya inversi yang terjadi pada susunan yang pertama, yaitu kalau 1 tidak lebih besar dari apapun berarti 0. Kemudian 2 tidak lebih besar dari 3 berarti 0 juga. 0 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian yang kedua, dari bilangan yang di belakang 1 tidak ada satu bilangan yang lebih besar dari 1, hasilnya 0. 3 lebih besar dari 2. Karena di belakang 3 cuma 2 berarti hasilnya inversinya 1. 0 tambah 1, 1. Nah, 2 lebih besar dari 1 berarti 1. 1 tidak lebih besar dari 3 berarti 0. Hasilnya 1. 2 lebih besar dari 3. 2 lebih besar dari 1. Karena di belakang 2 ada 3 dan 1 berarti 1. Di belakang 3 ada 1 berarti 1 juga. Jadi 2. Di belakang 3 ada 2 dan 1 berarti 2. Di belakang 2 ada 1 berarti 1. 2 tambah 1, 3. Di belakang 3 ada 1 dan 2 berarti 2. Di belakang 1 ada 2 berarti 0, 2. Nah, ini adalah total inversi dari susunan-susunan bilangan di depan. Nah, berarti ini bisa diklasifikasikan sebagai permutasi genap. Yang ini ganjil. Yang ini ganjil. Yang ini genap. Yang ini ganjil. Yang ini genap. Ya, selanjutnya kita akan mengenal hasil kali elementer. Nah, hasil kali elementer dari matriks persegi A dengan ordo n kali n. Jadi matriksnya itu matriks persegi dengan ordo n kali n. Jadi barisnya n, kolomnya n, adalah hasil kali n entry. Jadi hasil perkalian dari sebanyak n entry. Jadi kalau matriksnya 3 kali 3, berarti harus ada sebanyak 3 entry yang dikalikan. Yang tidak satu pun berasal dari baris dan kolom yang sama. Jadi ketiga entry tersebut tidak boleh satu baris atau satu kolom. Nah, contoh kita pada matriks 2 kali 2. Ini matriks A 2 kali 2.
Jadi A11, A12, A21, dan A22. Nah, kita lihat A11 menyatakan entry pada baris pertama kolom pertama, A12 menyatakan baris pertama kolom kedua, A21 baris kedua kolom pertama, A22 baris kedua kolom kedua. Nah, berarti hasil kali elementer dari matriks A22 2 kali 2 yaitu A11 dikalikan dengan A22. Nah, kan harus sebanyak N, berarti harus sebanyak 2 bilangan yang dikalikan, 2 entry yang dikalikan. Dan keduanya itu tidak boleh ada pada kolom dan baris yang sama. Di sini kita lihat A11 dan A22 tidak berada pada baris dan kolom yang sama. Kemudian A21 dikalikan dengan A12. Nah, ini juga bisa karena keduanya sebanyak 2 entry yang dikalikan dan keduanya tidak berada pada baris dan kolom yang sama. Contoh lainnya pada matriks 3 kali 3, kalau A3 kali 3, berarti kita punya matriksnya yaitu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, di sini kita punya perkalian atau hasil kali elementer dari matriks 3 kali 3 itu bisa berupa A11 dikalikan dengan A22 dan A33, kan ada sebanyak N-nya itu adalah 3, berarti harus ada 3 bilangan yang dikalikan. Dan karena ada 3 bilangan yang tidak boleh berasal dari baris dan kolom yang sama, berarti kita ambil A11, A22, dan A33 karena ketiga ini berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Kemudian ada yang lain juga, A11, A23, dan A32, A23 dan A32. Kemudian ada yang lain juga, A12 dengan A21, kemudian A33. Kemudian ada A12 dengan A23 dan A23 dan A31. Biar tidak bingung kita kasih tanda perkalian atau titik. Nah, kemudian ada juga A13 dikalikan dengan A21 dan A32. Yang lainnya juga A13 dikalikan dengan A22 dan A31. Nah, ini merupakan hasil-hasil kali elementer dari matriks A3 kali 3. Baik, untuk contoh yang pertama, kita punya matriks 2 kali 2 A11 dan A12, kemudian A21 dan A22. Dari sini, kemudian kita menentukan hasil kali elementernya. Berarti kita peroleh A11 dikalikan dengan A22 dan A12 dikalikan dengan A22. Nah, kita lihat dari kedua perkalian ini, kita lihat ada kesamaan. Yang pertama itu kita lihat susunannya A1, kita katakan 1 yang di belakang ini sebagai J1, kemudian A22 ini A2, kita katakan 2 yang menandakan kolom ini sebagai J2. Kemudian yang kedua itu A1J2 dan A2J1. Ya. Nah, sini kita lihat J1 dan J2. J1 dan J2. Sementara yang di bawah J2 dan J1. Nah, kalau kita tulis
J1 itu adalah 1, J2 itu adalah 2. Sementara sini J2 2, J1 itu adalah 1. Nah, kemudian kita lihat bahwa inversi dari 1 2 yaitu karena tidak ada bilangan di belakang 1 yang lebih besar, berarti 0. Sementara 21 itu karena di belakang 2 itu ada 1 yang lebih besar, berarti 1. Nah, berarti yang ini genap dan yang ini ganjil. Ya. Berarti apa? Berarti permutasi 21 ini ganjil, permutasi 12 ini adalah genap. Kemudian, kita akan mempelajari tentang hasil kali elementer bertanda dari matriks A n kali n. Nah, hasil kali bertanda ini mudah, yaitu kalau hasil kali itu kita tinggal mengalihkan seperti biasa. Kalau maksud kata bertanda dari A n kali n itu kita lihat pada inversinya. Jadi kalau total inversinya, jadi kalau jenis permutasinya itu genap, berarti hasil kalinya itu positif. Kita kalikan dengan positif 1. Sementara kalau hasil kalinya permutasinya itu adalah permutasi ganjil, berarti hasil kalinya itu kita kalikan kita kalikan dengan negatif 1. Contoh, kalau A11 dikalikan dengan A22, nah kita lihat hasil permutasinya kan genap, berarti tetap positif. Sementara A12 dan A21 hasil permutasinya kan atau jenis permutasinya itu ganjil, berarti kita kalikan dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, kita punya contoh lain yaitu matriks 3 kali 3, contohnya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, kemudian kita buat hasil kali elementernya. Nah, hasil kali elementernya yaitu A11, A22, dan A33. Kemudian A11, A23, dan A32. Kemudian A12, A21, dan A33. Kemudian A12, A23, dan A31. Yang berikutnya A13, A13, A21, A32. Kemudian A13, A22, dan A31. Nah, kita berikan garis supaya bisa membedakan setiap garisnya. Ya, selanjutnya kita lihat untuk kolom-kolomnya ini kita susun dalam suatu susunan 1, 2, 3. Ya, ini kolom-kolomnya 1, 3, 2. Ini 2, 1, 3. Yang ini 2, 3, 1. Yang ini 3, 1, 2. Yang ini 3, 2, 1. Nah, kemudian kita lihat total inversi dari 1, 2, 3 yaitu 0. Total inversi dari 1, 3, 2 yaitu 1. Total inversi dari 2, 1, 3 itu 2, 1 berarti 1, 1, 3 berarti 0, berarti 1.
231 itu berarti 2, karena 2 lebih besar dari 1 dan 3 lebih besar dari 1 berarti 2. Total inversi dari 312 yaitu 2 karena 3 lebih besar dari 12 dan 1 tidak lebih besar dari apapun. Total inversi dari 321 yaitu 3 karena 3 lebih besar dari 2 dan 1 dan 2 lebih besar dari 1. Nah, berarti ini jenis permutasinya yaitu genap. Ini jenis permutasinya ganjil. Ini jenis permutasinya ganjil. Ini genap, genap, ganjil. Oke, berarti ini tandanya positif, ini tandanya negatif, ini tandanya negatif, ini tandanya positif, ini negatif. Nah, kemudian kita buat hasil kali elementernya. Yang ini tetap A11, A21, A33. Kemudian A11, A23, A32, kemudian A12, A21, A33, A12, A23, A31, A13, A21, A32, dan A13, A22, dan A31. Nah, di sini kita peroleh matriks hasil kali elementer bertanda dari matriks A 3 kali 3. Dari sini kita definisikan determinan matriks A n kali n itu sebenarnya adalah jumlahan semua hasil kali elementer bertanda dari n an kali n. Contohnya A3 kali 3 berarti jumlah semua elemen bertandanya yaitu A11, A21. Jadi hasil kali yang ini dijumlahkan dengan yang ini, dijumlahkan dengan yang ini, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, kita peroleh apa? Kita peroleh A11, A21, A33 dijumlahkan dengan negatif A11, A23, A32 dijumlahkan dengan negatif A12, A21, dan A33 dijumlahkan dengan A12, A23, A31 dijumlahkan dengan A13, A21, A32 dijumlahkan dengan negatif A13, A22, dan A31. Nah, ini adalah rumus dari determinan A3 kali 3. Sementara untuk determinan A2 kali 2, kita lihat untuk hasil yang sebelumnya, di situ ada hasil kali bertandanya A11 kali A12 dan negatif A12 kali A21. Berarti kita tinggal menjumlahkan keduanya, A11, A22 dijumlahkan dengan negatif A21, A12 dan A21. Nah, kita lihat determinan yang ini dapat kita tulis A11, A22 dikurangi dengan A12 kalikan dengan A21. Nah, kita lihat bahwa jika matriksnya adalah matriks 2 kali 2, maka determinannya pasti diagonal utama dikalikan dengan diagonal dikurangi dengan perkalian dari diagonal yang lainnya. Jadi A11 kali A12 dikurangi dengan A12 dikalikan dengan A21. Nah, ini ternyata sama dengan hasil kali elementer dari matriks A22. Jadi sebenarnya determinan dari suatu matriks itu adalah jumlahan semua hasil kali elementer bertanda A n kali n.